Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih atas kasih karunia. Terima kasih ya Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan dari baik sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun pembicaraan lidahmu lebih hamba dari awal hingga akhirnya Bapa. Berikan hamba selalu Roh Kudus, kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu saja ya Bapa. Bapak, tuntunlah hamba, biarlah rohmu yang semakin besar, biarlah hamba-Mu yang semakin kecil ya Bapak. Bapak, apapun yang hamba sampaikan, biarlah itu tuntunan daripada-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Topik khotbah hari ini ialah menguasai diri. Ya, saya ambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Di sini saya akan jelaskan 9 buah roh. Salah satunya diantaranya kalian pasti tahu sendiri ialah menguasai diri. Menguasai diri artinya kemampuan mengontrol, mengatur, mengendalikan diri sendiri. Nah, di sini apa sih yang dimaksud? Apa sih artinya menguasai diri? Itu seperti apa? Menguasai diri dari keinginan hawa nafsu yang sudah dijelaskan dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Menguasai diri dari karakter atau watak pribadi yang terdapat dalam Titus 1 ayat 8. Yang ketiga, menguasai diri itu menguasai diri dalam segala hal. 2 Timotius 4 ayat 5. Nah, di sini juga menguasai diri itu contohnya seperti apa? Menguasai diri dalam makan, menguasai diri dalam tidur, dalam bekerja, dalam berkata, di jalan, kelimpahan, kekurangan, itu kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Nah, menguasai diri itu untuk apa sih? Menguasai diri itu supaya kita bisa berdoa, kita bisa tertuju pada Tuhan, kita bisa minta pengampunan Tuhan bahwa kita bisa mengendalikan diri dan kita tidak dapat mengendalikan diri tanpa tuntunan Roh Kudus. Terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Menguasai diri ini buat siapa? Kepentingan bersama yang sudah dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 13. Menguasai diri itu kita tidak dapat mengukur dari karakter seseorang, melainkan menguasai diri menurut ukuran iman yang terdapat dalam Roma 12 ayat 3. Menguasai diri itu bukan karena kita ikut-ikutan orang lain terus kita harus nahan nih. Kok menguasai diri itu tidak seperti itu. Menguasai diri itu harus seturut dengan hati nurani kita masing-masing yang terdapat dalam Roma 13 ayat 5. Nah, kenapa menguasai diri itu harus sesuai dengan hati nurani masing-masing? Nah, karena menguasai diri pada akhirnya udah dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25, kita dapat mahkota kehidupan di kerajaan kekal. Oke, ibaratnya gini, ilustrasinya seperti ini. Ketika Kain tidak bisa menguasai diri sehingga dia membunuh adiknya sendiri yaitu Habel, Saul tidak bisa menguasai dirinya sendiri sehingga sebagai seorang raja dia memburu menantunya. Siapa menantunya Saul? Daud kan? Nah, Daud ini seperti dia memburu Kain itu seperti memburu anjing. Kayak dia tuh ingin membunuh Kain. Gimana caranya membunuh adiknya sendiri? Nah, Kain tuh menguasai dirinya sendiri. Nah, gambaran menguasai diri ini apa yang sudah saya jelaskan dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita ini ketika kita sabar, kita tuh belajar. Berarti kita menandakan, aku pahlawan. Saya bisa menguasai diri saya sendiri. Seperti olahragawan yang terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Ketika kita menguasai diri, kita bisa dianggap seperti nahkoda. Ketika anggapan ilustrasi seperti ini, ketika kita membawa penumpang kita gimana cara menguasai ombak, kita gimana caranya menguasai apapun yang di dalamnya itu. Yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 4. Menguasai diri itu juga seperti pawang. Nah, dari sini bukan kita mengeluarkan ke ego kita, tapi kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita di dalam mobil, terdapat pedal gas dan pedal rem. Seorang pengemudi itu harus bisa menguasai diri dengan baik. Ya, kita harus tahu kapan waktunya tepat kita mengendalikan rem, kapan waktunya tepat kita mengendalikan gas. Itu semua untuk memperlancar perjalanan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kapan waktu kita harus menguasai diri ketika kita emosi, ketika kita kekurangan, ketika kita kelimpahan, itu kita harus menguasai diri dengan baik. Karena kita harus belajar dari kita menguasai diri, berarti kita tahu kedewasaan perilaku seseorang itu tatkala kita bisa menguasai diri. Bukan karena aku bisa menguasai diri berarti aku udah dewasa. Kedewasaan bukan diukur dari menguasai diri, tapi kita belajar dewasa dari menguasai diri sendiri. Kita belajar seperti pahlawan, bukan seperti tembok yang mau roboh. Terdapat dari Amsal 25 ayat 28. Dan bagi mereka yang menguasai diri yang sudah saya jelaskan di awal, kita mendapatkan mahkota kehidupan.
saya ambil lebih simpelnya kemenangan di balik penguasaan diri. Itu terdapat dalam ayatnya, saya ambil dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, sudah saya jelaskan di awal, sekarang ini kita hidup ke arah hal anti norma atau kita bisa sebut juga dengan otoritas. Contohnya, kita harus menghadapi tantangan dunia sosial media di mana kita dengan mudah dan bebasnya orang mengemukakan pendapat, menumpahkan kekesalan, kejengkelan, kebencian, bahkan menyerang orang lain melalui sosmed. Ya, jadi kita terus jempol kita ini adalah kita itu hal simpel tersebut kita harus bisa menguasai diri. Dari sosial media kita menyerang orang lain itu bisa kita disebabkan dengan hal yang tidak relevan. Contohnya gini, keunikan dari, saya ambil dari hikmat ya, hikmat Amsal ya, contohnya tidak mengajarkan secara langsung bagaimana cara mengambil keputusan yang benar, namun bagaimana menjadi orang yang mampu membuat keputusan benar. Kita harus belajar seperti itu. Kita nggak tahu gimana sih kita menjadi orang yang benar itu gimana, kita nggak tahu caranya, tetapi kita harus belajar gimana kita menjadi orang yang baik dan benar ketika kita mengambil keputusan yang benar. Nah, saya ambil dalam Amsal 25 ayat 28. Penulis Amsal berkata seperti ini, menolong, jika kita ingin menolong, bagaimana menjadi orang yang mampu menguasai diri, kita bisa sebut dengan imagery. Nah, imagery di sini dalam konteks perjanjian lama, sebuah kota tanpa tembok, ketika mereka semua mengelilingi sebuah bencana, malapetaka. Mengapa mereka mengelilingi? Padahal mereka tahu di situ ada bencana. Karena mereka tahu bahwa perampok itu musuh, mudah memasuki penduduk kota di situ, tapi mereka gimana caranya menguasai diri dengan baik. Ketika Yehuda masuk sebagai identitas atau harga diri mereka, di situ yang menyelamatkan ialah Nehemia. Kita bisa belajar dari Nehemia. Nehemia memperjelas dalam kitab ini kita harus belajar menguasai diri dengan baik. Kita harus belajar meratapi, kita harus belajar untuk berkabung. Dari itu semua kita harus belajar, yaitu berpuasa yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar untuk selalu rendah hati dan selalu mengucap syukur. Yang itu yang harus kita pelajari dari kisah Nehemia. Nah, kita juga bisa belajar dari sini bahwa orang yang tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik, berarti dia merupakan pribadi yang lemah, mudah hancur, mudah jatuh dalam dosa. Sedangkan orang yang dapat mengontrol dirinya adalah pribadi yang kokoh. Nah, ketika di sini kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, berarti kita tidak mudah hancur, kita bersedia hidup di dalam tembok atau batas atau pagar yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi kemampuan kita, melebihi kekuatan kita. Kita harus sadar bahwa betapa sayangnya Tuhan terhadap kita. Jadi ketika Tuhan memberi masalah dalam kehidupan kita, kita harus sadar, berarti kita favorit Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus belajar bahwa ketika manusia ditaruh di Taman Eden dengan penuh kebebasan, Tuhan hanya memberi satu pagar, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Namun akhirnya manusia tidak tahan dengan godaan, ya, kita jatuh dalam dosa. Kita belajar dari Adam dan Hawa. Ketika Yesus mengingatkan para murid bahwa roh itu penurut tapi daging lemah, kita harus belajar dari situ bahwa kita harus bisa menguasai diri dengan baik, kita bisa menguasai kedagingan kita dengan baik. Memang hal daging itu tidaklah mudah kita kendalikan, tetapi dalam mengontrol diri kita harus bisa. Kenapa? Karena dengan pengendalian diri, dengan menguasai diri kita mempunyai batasan, yaitu bagi saya itu adalah pagar firman Tuhan yang pertama, yang kedua adalah pagar keluarga, dan yang ketiga adalah pagar komunitas murid. Mengapa? Kita ketika mengendalikan diri kita sendiri, kita menjadi pagar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pagar yang utama. Di sini kita kan yang sudah saya berikan topik, yaitu kemenangan di balik penguasaan. Ketika kita bisa mengendalikan diri dalam firman Tuhan kita, dalam bersekutu kita dengan Tuhan, berarti tandanya kita bisa belajar dari kitab Timotius 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk pagar kaum muda, kita harus belajar bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Kita bisa belajar dari pandemi COVID-19 hari-hari ini. Kita bisa belajar ketika kita kok aku belum pernah kena COVID ya, kok aku belum pernah mengalami sakit penyakit. Berarti ketika itu kamu menjadi favoritnya Tuhan, ketika itu kamu menjadi kesayangannya Tuhan. Bukan semakin kamu tinggi hati, melainkan kamu bisa menguasai diri dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, kita kenapa bisa menjadi pagar keluarga? Nah,
Paulus dalam Titus 2 itu memetakan strategi pastoral keluarga tentang penguasaan diri. Nah, di sini apa? Self control family system kita juga perlu. Saya akan bagi dalam 4 kelompok umur yang berbeda. Pria yang lebih tua, otomatis dia itu harus hidupnya yang lebih sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam imannya, dalam kasih dan dalam ketekunan. Yang kedua, kelompok yang kedua itu perempuan yang lebih tua. Hiduplah sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap, mengajarkan hal-hal yang baik supaya mereka dapat mendidik perempuan-perempuan muda yang dapat bersungguh-sungguh dalam mengasihi suami dan anak-anaknya. Kita juga sebagai perempuan, kita hidup belajar yang menjadi bijaksana dan suci. Bukan hanya laki-laki yang harus bijaksana, tapi kita sebagai wanita juga harus belajar untuk bijaksana dan suci. Gimana caranya rajin mengatur rumah tangga yang baik dan benar, gimana caranya baik hati dan taat kepada suaminya gimana, agar firman Allah itu bukan menjadi batu sandungan, bukan jadi hujatan orang lain, tetapi kita harus bisa introspeksi diri kita masing-masing. Dan kepada pria yang muda, kita harus menguasai diri. Kita harus jadi teladan dalam berbuat baik, jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan firman. Ketika kita menjadi pengkhotbah, kita harus benar-benar hidup kudus, hidup suci. Karena ketika kita memberitakan firman, itu bukan hanya dari mulut dan bibir kita sebagai pengkhotbah, tetapi kita harus belajar bahwa firman Tuhan itu berasal dari Allah. Oke? Yang ketiga, saya akan menjelaskan bahwa pagar komunitas murid. Tadi yang pertama dari pagar firman Tuhan, yang kedua pagar keluarga, dan yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang pagar komunitas murid. Nah, komunitas murid itu saya ibaratkan seperti gereja. Nah, ketika gereja itu kita ibaratkan komunitas orang beriman yang kita bertumbuh bersama-sama, kita menolong, kita melakukan bakti sosial bersama-sama, saling mengingatkan bersama-sama, saling mendoakan bersama-sama, saling menopang bersama-sama dalam keadaan suka, duka, kita bersama-sama ya. Nah, bukan hanya pasangan yang bersama-sama, tetapi ketika kita beribadah bersatu tumbuh, semua yang lain juga ikut tumbuh. Nah, kita juga di situ kita mengendalikan diri dengan baik. Karena apa? Setiap karakter manusia itu pasti berbeda-beda. Kita punya teman yang karakternya seperti ini, kita punya teman yang karakternya seperti itu. Kita harus belajar menjadi tembok. Kita harus belajar seperti pagar. Meskipun dipukul sekuat apapun, dia tetap kokoh, dia tetap kuat. Ya, kita harus belajar ketika kita tetap berada dalam kekudusan. Ketika kita belajar, kita sebagai pekerja Roh Kudus, kita sebagai pekerja Allah, kita sebagai pelayan, kita bukan hanya perkataan yang kita keluarkan dari mulut, lidah, bibir kita, tetapi kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu menunjukkan tanda kedewasaan rohani kita sebagai murid Kristus. Kita harus belajar bahwa ketika kita dimampukan menjadi murid, karena Kristuslah yang menjadi teladan kita, bukan karena orang lain, bukan karena selebgram atau bukan karena artis atau siapapun. Kita harus belajar bahwa ketika Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib, kita belajar bahwa Allah yang telah membatasi dirinya menjadi manusia selama hidup sebagai manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, dia dicela, dia dicemooh, tapi dia sebagai manusia, dia sebagai Allah juga, dia sebagai Roh Kudus ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia tetap kuat. Seperti yang saya umpamakan, seperti tembok, apapun tembok ini dipukul sekuat apapun, dia tetap kuat. Kita juga belajar sebagai Kristus, dia bisa mengontrol dirinya dengan baik, dia bisa menguasai dirinya dengan baik. Sedemikian rupa kita bisa berkenan di hadapan Allah. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus, dia rela mati, yang sudah saya katakan, dia rela dicemooh, dia rela dihina, dia rela ditelanjangi di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua manusia berdosa. Bayangin, Tuhan tidak pernah berdosa. Dia Tuhan yang menciptakan kita. Kita sebagai anak-anaknya yang berdosa, tapi dia yang menebus darah kita. Kita harus berpikir logis bahwa Tuhan rela mati, Tuhan rela ditelanjangi di atas kayu salib. Buat siapa? Buat kita semua. Kita juga bisa belajar penguasaan diri ini merupakan salah satu aspek dari buah roh. Kita harus pasti mungkin kalian udah nggak akan lupa dengan ayat ini, Galatia 5 ayat 23 ya. Jadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkin dulu waktu kita sekolah minggu, kita mungkin tebak-tebakannya seperti itu ya. Apa 9 buah roh, kita sebutin semua. Cuman saya akan jelaskan salah satunya, yaitu penguasaan diri ya. Jadi penguasaan diri itu kita udah tahu gimana caranya, kemampuan ilahi yang diberikan Tuhan kita sebagai kepada orang yang percaya. Kita harus belajar ketepatan hati,
serta pikiran kita. Kita harus tahu gimana cara kita mengendalikan diri, gimana kita juga cara menahan emosi kita ketika kita bereaksi, ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita, ketika kita berpikir, ketika kita bertindak. Itu harus sesuai dengan dan seturut dengan firman Tuhan. Nah, penguasaan diri ini juga bisa diartikan sebagai sikap kehidupan yang tegas, baik terhadap orang luar maupun terhadap diri sendiri, dan juga terhadap keinginan duniawi kita, keinginan kedagingan kita. Nah, ketika kita tahu sesuatu itu salah, ya kita bukan seorang anak kecil lagi, kita udah dewasa, ya kita harus tahu bahwa kita harus tegas terhadap diri sendiri dan berkata tidak. Jadi ketika kita berbicara mengenai penguasaan ini, kita berbicara mengenai dua hal. Kita harus tahu gimana cara berlatih, kita juga harus tahu gimana cara berjuang. Ketika kita nanti sukses, ketika kita melihat, oh teman aku sukses sekali, teman aku enak ya hidupnya, sekarang sudah kaya, sudah menikmati hasil buahnya dari kesuksesan yang dia pelajarin selama 4 tahun di kuliah, selama 12 tahun dia bersekolah. Kita tidak semudah itu, kita tidak bisa melihat sedekat itu. Kita harus belajar gimana kita harus tahu cara berlatih. Alkitab juga menyatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, ya, melebihi orang yang merebut kota. Nah, sebaliknya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kata tembok yang sudah saya jelaskan itu tidak hanya berbicara mengenai batasan suatu wilayah, namun juga bisa diartikan sebagai keamanan dan ketenangan. Ketika tembok tegak berdiri, ya, tembok tegak berdiri nih, tembok tersebut berfungsi sebagai apa? Biasanya tembok memberikan keamanan kan. Nah, tapi jika tembok itu roboh, siapapun yang tinggal di dalamnya, ya, pasti tidak akan merasa aman, tidak merasa tenang lagi. Nah, kota yang roboh, temboknya akan dimudahkan, diporak-porandakan oleh musuh. Begitu juga dengan kita, ketika kedagingan kita datang, ketika emosi kita tidak terkontrol, kita pasti tidak bisa menguasai diri dengan baik. Nah, kita harus belajar bahwa seseorang yang memiliki karunia yang luar biasa, baik pelayanan kita, baik karir kita yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh tinggi hati, kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Ya, kita tidak boleh dimakan oleh iblis dengan mudah menyerang kita dengan berkali-kali. Kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Nah, kita harus, apa sih yang harus kita kendalikan dalam menguasai diri dengan baik? Saya akan ada 3 hal. Ya, kita harus tahu emosi. Jika emosi seseorang tidak terkendali, akan menimbulkan pertengkaran. Karena jelas di Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, jadi kita lebih baik kita rendah hati, lebih baik kita menahan emosi kita ketika kita dicaci maki, ketika kita dicemooh. Oke, kita kok enak dia ngomong seenaknya dengan kita tapi kita tidak balas dendam. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ketika kita membalas dendam apa yang orang perbuat kepada kita, Tuhan tidak akan bertindak diam. Oke. Yang kedua, ucapan. Kita harus tahu, kita harus bisa menguasai ucapan kita. Ketika menguasai diri adalah ucapan yang paling penting. Karena jelas di dalam Yakobus 3 ayat 2, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jangan pernah berkata, manusia tidak dapat yang sempurna. Tuhan turun ke dunia ini buat menyempurnakan kita semua. Ya, jadi hari ini kita harus belajar untuk sempurna di hadapan Tuhan. Hendaknya kita ucapan atau perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, yang biasa susah kita kontrol, yaitu hawa nafsu. Nah, ingat, nafsu yang tidak terkendali dapat berakhir dengan perbuatan dosa. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5. Dari itu semua kita harus belajar menguasai diri itu dalam segala hal. Sama artinya ketika kita memiliki pengendalian diri yang tinggi, kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, pikiran, dan jiwa, termasuk hal yang berhubungan dengan nafsu duniawi, hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan dan memuaskan diri sendiri. Itu kita harus belajar untuk menahan diri kita untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi, kedagingan kita. Orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, ya saya harapkan dia harus berani untuk menunjukkan suatu sikap gimana sih cara hidup kita. Ya, di luar sana, dari kebanyakan orang, pasti orang lain di luar sana, oh itu orang Kristen, oh itu anak Tuhan, seperti itu tingkahnya. Ya, yang disalahkan siapa? Bapak kita yang di surga kan. Jadi kita harus belajar untuk kita tahu diri, kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu teladan dari Tuhan Yesus yang udah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Gimana kita benar-benar kita menunjukkan suatu nilai atau kualitas hidup yang amat berharga dalam perkataan, dalam pikiran kita maupun tindakan kita.
begitu kuatnya penguasaan di dalam segala hal sehingga kita harus muncul tampil luar permukaan yang pembaharuan budi kita ini. Kita harus belajar bahwa dalam menguasai diri tidaklah hal yang mudah ya. Emang jujur aja kita menguasai diri itu nggak mudah banget, karena kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang berkenan di hadapan Allah, mana yang bukan di hadapan Allah. Itu jelas kita bisa bandingkan dalam Roma ayat 12 ayat 2 ya. Saya nggak mungkin saya hermeneutikan ini gimana bahasa Ibraninya, gimana bahasa Yunaninya, itu menghabiskan waktu yang lama. Saya jelaskan bahwa kenapa kita harus menguasai diri dengan baik, sebab hanya orang-orang yang mampu menguasai diri dalam segala hal, hanya orang-orang seperti inilah yang dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah ya. Saya bandingkan dalam Roma ayat 12 ayat 1. Demikian juga kita di tengah kehidupan jemaat dan bermasyarakat. Kita sebagai pengkhotbah itu juga tidak hal yang mudah memberitakan firman kepada kalian semua, kepada jemaat ya. Setiap orang di antara kita harus berani melayani. Kita orang, Tuhan Yesus datang ke dunia kita bukan mau untuk melayani kita semua. Kita apa ya, kita kebiasaannya, kok aku sebagai raja, aku customer, aku berarti aku harus dilayani sama kalian. Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya bukan untuk minta dilayani, tetapi justru dia melayani kita semua. Kita harus belajar dari Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus. Kita memang hanya orang-orang yang bisa mempersembahkan tubuh kita ya. Apapun itu kita harus belajar sebagai anggota jemaat, baik muda maupun sudah berkeluarga atau bahkan sudah tua atau lanjut usia. Kita itu memang sangat dibutuhkan. Apapun itu, orang yang lanjut usia juga kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Karena perilaku apakah yang kita pertontonkan di hadapan Tuhan itu sangat berarti. Apakah di luar sana pasti banyak pertanyaan, apakah cara hidup yang memberi keteladanan karena berpedoman kepada firman Tuhan? Gimana sih kita cara memuliakan Tuhan? Gimana sih cara mengendalikan diri? Gimana sih, atau sebaliknya kita kembali ke hidup yang lama supaya kita ya udah enaklah kehidupan daging ini, kita enakin aja semuanya, kita berpusat pada kepuasan diri sendiri. Saya harap sih itu harus dibuang semua. Karena apa? Kita sebagai pengikut Kristus kita harus berani bersaksi, kita harus berani melayani. Karena melayani itu dan bersaksi itu merupakan hidup bagian dari kita. Itu artinya kita masih harus banyak belajar. Yang saya udah jelaskan di awal, kita harus kita harus berlatih dan kita harus tahu apa arti berjuang. Ketika kita belajar hidup dalam berlatih, kita akan mengetahui, oh sebegini toh perjuangan aku. Untuk mengenal kasih karunia-Nya kita harus menguasai diri dalam melakukan kehidupan sehari-hari kita ya. Pesan saya, berusaha mengendalikan diri dalam segala hal, karena itu yang sudah Tuhan inginkan kepada kehidupan Anda. Selamat beraktivitas di hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan mengajarkan kita semua untuk kita tidak boleh menyerah. Emang dalam
menguasai diri kita, mengontrol diri kita emang susah banget, tapi Tuhan jelas. Tuhan akan memelihara kalian, Tuhan akan memberkati kalian sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian sedetik pun. Yang sudah barusan hamba mau nyanyikan nih barusan ya, pengharapanmu selalu ada dalam Tuhan Yesus. Dia kita sebagai manusia emang kita hidup dalam roh kedagingan, tapi kita belajar untuk kita tidak boleh menyerah meski kita sulit banget, memang jujur sulit banget ya. Tapi Tuhan berjanji pada diri kalian masing-masing. Tuhan menggenapi bahwa Tuhan akan memberkati kalian, Tuhan akan menguatkan kalian dalam apapun itu. Oke? Aku ulangin lagi ya, yang pada refnya ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada hari ini Bapak. Ajarkan kami untuk selalu terus menguasai diri kami dalam keadaan sikon apapun itu ya Bapak. Bapak, ajarkan kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu ya Bapak, bukan mengikuti kedagingan diri kami sendiri ya Bapak. Bapak, berkati apapun yang menjadi rancangan kehidupan kami di masa depan, apapun itu ya Bapak. Engkau yang menunjukkan jalannya Bapak, karena Engkau berkata, rancanganku bukan rancanganmu ya Bapak, tetapi melainkan rancanganmu bukan rancangan kecelakaan ya Bapak. Bapak, hamba berfirman ya Bapak, karena 1, 2 sampai 3 orang lebih berkumpul, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapak. Bapak, hamba serahkan kehidupan kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.